Bayi untuk Sang CEO episode 24. Satria mulai bergerak seirama, menghujam ke dalam tubuh istrinya. Jemarinya terulur, meraih jemari Melisa, menggenggamnya, mengecupinya, sembari menatap Melisa yang sudah menampilkan ekspresi kenikmatan. Pada detik itu, Satria mendapati cincin yang melingkar di jari manis Melisa. Satria sempat menghentikan aksinya, lalu mengamati cincin itu. Dia ingat bahwa dia melihat cincin itu ketika pulang dari pesta reuni. Rupanya, Melisa masih mengenakannya. Dia juga ingat bahwa sebelum pesta, Melisa tidak memiliki cincin apapun. Bahkan dia saja tidak memberi Melisa cincin pernikahan. Jadi, bisa disimpulkan, cincin itu didapatkan Melisa ketika pesta reuni. Apa Tommy yang memberinya? Satria sedikit tersenyum miring. Segera dia membungkuk, memenjarakan kedua tangan Melisa di atas kepala perempuan itu. Kemudian tanpa banyak bicara, Satria menggerakkan tubuhnya, menghujam lebih cepat dan lebih keras lagi dari sebelumnya, lalu meledakkan diri di dalam tubuh Melisa. Melisa terengah karena ulah Satria yang tiba-tiba saja berubah. Dia membuka matanya dan mendapati ekspresi Satria cukup berbeda. Apa dia membuat salah? Tanya Melisa dalam hati. Lalu Melisa merasakan Satria tiba-tiba saja membalikkan tubuhnya. Lalu tak lama, pria itu kembali memasuki diri Melisa dengan begitu panas. Membuat Melisa sempat tak percaya bahwa Satria sudah kembali menegang hanya dalam waktu beberapa menit. Ini belum berakhir, Mel. Ini tidak akan pernah berakhir. Bisik Satria penuh arti pada telinga Melisa sebelum dia menggerakkan dirinya, menghujam dengan panas dan cepat ke dalam tubuh Melisa. Melisa sudah segar karena dia baru saja selesai mandi dan masih mengenakan kimono yang telah disediakan oleh hotel. Dia keluar dari dalam kamar mandi dan tak mendapati Satria di dalam kamar itu. Ruangan Presiden Suite lebih cocok disebut sebagai apartemen mewah atau penthouse. Ada beberapa kamar dan ruangan di dalam Presiden Suite itu. Bahkan ada ruang kerja, ruang makan, dapur, dan yang lainnya. Melisa akhirnya keluar dari dalam kamar dan dia melihat bayangan Satria yang rupanya sudah duduk di meja makan. Mau tidak mau, Melisa berjalan mendekat ke arah pria itu. Satria juga sudah tampak segar karena sudah mandi, dan pria itu juga sedang mengenakan kimono hotel sama sepertinya. Ya, tentu saja, setelah percintaan panas dan berkali-kali yang telah mereka lakukan tadi, mereka berdua sama-sama mandi dan membersihkan diri sebelum kembali beraktivitas. Pria itu kini sedang menyantap hidangan di hadapannya dengan tenang, bahkan tak tampak menghiraukan kedatangan Melisa. "Kamu sudah tidak perlu aku lagi, kan? Aku akan menggunakan pakaianku lalu berangkat kerja." Melisa membuka suaranya. "Duduklah," perintah Satria. Melisa menurutinya. Melisa duduk di sebelah Satria, namun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini dan kenapa Satria memintanya untuk tinggal. "Lepaskan cincin itu," perintahnya pada Melisa masih dengan tenang sembari menyantap makanan tanpa menatap ke arah Melisa. Melisa sempat ternganga. Dia mengira bahwa Satria tidak tahu apapun tentang cincin yang dia gunakan.
cincin pemberian Tommy, dan Melissa juga mengira bahwa Satria tidak akan peduli dengan adanya cincin itu. Namun rupanya pria ini tahu dan pria ini peduli. Satria menghentikan aksinya. Dia menatap Melissa dengan mata tajamnya. "Kamu tidak mau melepaskannya? Kenapa?" "Karena itu cincin tunanganmu dengan pacarmu itu?" tanya Satria dengan penuh penekanan. "Bukan begitu, tapi..." Belum juga Melissa melanjutkan kalimatnya, Satria sudah meraih tangan Melissa dengan kasar, kemudian melepas paksa cincin yang melingkar di jari manis Melissa itu. Satria kemudian bangkit dan menuju ke balkon hotel. Melissa segera mengikutinya, lalu dalam sekejap mata, Satria sudah membuang cincin itu begitu saja ke area kolam renang. Melissa yang melihatnya sempat ternganga. Rasanya sakit diperlakukan seperti itu. Itu adalah cincin pemberian Tommy. Kalaupun nanti Melissa tidak bisa bersama dengan Tommy lagi, Melissa ingin mengembalikan cincin itu. Tapi kenapa Satria membuangnya? Apa hak Satria melakukan hal itu? Melissa marah. Dengan spontan dia menatap Satria dan dia tak dapat lagi membendung tangisnya. "Kamu kejam," serunya sembari mendorong tubuh Satria sebelum Melissa berlari keluar dari kamar hotel tersebut. Satria sempat tertegun melihat emosi Melissa. Melissa tidak pernah seemosi itu padanya. Tapi kini, karena cincin itu, Melissa melakukannya. Apa seberarti itu cincin tersebut untuk Melissa? Satria kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kolam renang. Rupanya, Melissa menuju ke sana. Perempuan itu tampak kebingungan mencari-cari cincin tersebut di area kolam renang. Satria berdiri di tempatnya berdiri sembari bersedekap dan mengamati saja apakah perempuan itu menemukan cincin itu atau tidak. Lalu Satria melihat Melissa yang tampak bersiap-siap menceburkan diri ke dalam kolam renang. Apa perempuan itu sudah gila? Lalu, dalam sekejap mata, Satria melihat Melissa sudah menceburkan dirinya ke dalam kolam renang. Rupanya perempuan itu benar-benar sudah gila. Lebih gila lagi, ketika Satria melihat Melissa rupanya tak bisa berenang. Terlihat jelas ketika perempuan itu mencoba untuk keluar di atas permukaan air. Sialan. Jadi Melissa tidak bisa berenang, dan perempuan itu tetap menceburkan diri ke dalam kolam renang karena cincin sialan itu. Tanpa pikir panjang lagi, Satria segera berlari keluar dari dalam kamar hotelnya. Dia berlari menuruni tangga secepat mungkin. Beruntung, kamar tersebut letaknya hanya di lantai 3. Hingga Satria akhirnya sudah berada di area kolam renang dengan waktu yang cukup singkat. Namun, saat sudah di sana, dia melihat Melissa sudah hampir mengambang tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang lagi, Satria segera menceburkan dirinya ke dalam kolam renang, lalu meraih tubuh Melissa dan membawanya naik ke pinggiran kolam renang. Satria panik. Dia segera menepuk-nepuk pipi Melissa sembari memanggil-manggil nama Melissa. "Mel, bangun Mel, bangun!" Satria berseru dan tampak panik. Dia bahkan dengan sigap sudah melakukan CPR dengan cara memompa dada Melissa, sesekali memberikan napas buatan untuk Melissa. "Melissa, bangun sialan!" serunya sembari kembali memompa dada Melissa. Pada detik itu, tiba-tiba saja Melissa terbatuk-batuk mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Satria segera menghentikan aksinya.
Dia melihat reaksi Melisa yang masih batuk dan mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Ketika mendapati Melisa sudah membaik, Satria baru bisa menghela napas lega. Dengan spontan, dia bahkan sudah terduduk di lantai karena melihat Melisa yang sudah sadar dari pingsan. Perempuan sialan, umpat Satria dalam hati. Dengan tubuh yang masih basah, ekspresi dingin dan datarnya, Satria menggendong tubuh Melisa kembali ke kamarnya melewati pegawai hotel yang tampak menunduk hormat padanya. Melisa sendiri menenggelamkan wajahnya pada dada Satria, dan dia menangis di sana. Melisa tak peduli bahwa kini dia menjadi perempuan cengeng di hadapan Satria. Melisa hanya ingin menangis, dan dia sendiri tak tahu dari mana keinginan tersebut. Akhirnya, sampailah Satria di kamar hotelnya. Dia menurunkan Melisa, namun Melisa yang belum siap hampir saja tersungkur dibuatnya. Melisa kembali menangis. Dia merasakan tubuhnya sangat lemah. Bahkan untuk menopang dirinya sendiri saja, dia tidak mampu. Bodoh. Kalau kamu tidak bisa berenang, kenapa nekat menceburkan diri ke dalam kolam renang? Karena aku mau dapetin cincin itu, lirih Melisa. Apa bagusnya cincin itu? Aku bisa membelikan yang lebih bagus dan mahal dari itu. Satria berseru keras dengan spontan. Melisa menggelengkan kepalanya. Kamu gak akan mengerti, Satria. Kamu gak akan pernah ngerti. Satria murka seketika. Dia tak suka saat Melisa menilainya seperti itu, bahkan dengan sikap bahwa Melisa adalah orang yang paling teraniaya, sedangkan Satria adalah pria paling kejam di dunia ini. Dengan spontan, Satria mencengkeram kerah kimono yang dikenakan Melisa, menariknya hingga Melisa berjinjit-jinjit mengikutinya. Perempuan sialan, seharusnya kamu bersyukur karena aku sudah menyelamatkanmu. Satria mendesis tajam. Kenapa kamu gak biarkan aku mati saja? Tanya Melisa yang rupanya masih punya cukup keberanian. Entah apa yang membuatnya menjadi sekuat ini. Oh, jadi kamu mau mati? Tidak bisa segampang itu, perempuan. Satria mendesis tajam. Bahkan kupastikan kamu tidak akan bisa menjemput ajalmu jika bukan aku yang mengizinkannya. Desis Satria lagi yang kini sudah melepaskan kasar cengkeramannya pada kerah Melisa, membuat Melisa setengah sempoyongan karena kehilangan keseimbangan. Melisa merasakan kepalanya berputar-putar, lalu dalam sekejap mata dia ambruk kehilangan kesadarannya. Satria awalnya mengira bahwa Melisa hanya berakting saja, tapi pada akhirnya Satria kembali mengumpat dan meraih tubuh Melisa, menggendongnya kembali dan membaringkannya di atas ranjang. Setelah seharian pingsan hingga membuat Satria khawatir, dini hari Melisa baru terbangun. Dia merasakan kepalanya pening bukan main. Ditambah lagi badannya terasa tak enak, perutnya lapar. Astaga, rasanya benar-benar tidak nyaman. Melisa sedikit terduduk sembari memijit kepalanya yang terasa berputar-putar. Rasa mual tiba-tiba saja menyelimutinya. Mungkin asam lambungnya naik karena dia belum sempat memakan apapun sepanjang hari ini. Melisa baru sadar bahwa kini Satria sedang duduk menatap ke arahnya dengan tatapan mata tajam membunuhnya. Apalagi sekarang, apa yang diinginkan pria itu? Melisa mencoba bangkit. Dia ingin mencari pakaiannya, kemudian segera pergi meninggalkan tempat ini dan juga Satria. Persetan dengan pria itu, Melisa merasa
bahwa kini dirinya sedang memiliki kekuatan untuk melawan Satria, dan Melisa tidak tahu berasal dari manakah kekuatannya tersebut. "Mau kemana kamu?" tanya Satria dengan nada dingin. "Aku mau pulang," Melisa menjawab pendek. Dia tidak peduli dengan kepalanya yang sudah berputar-putar atau dengan perutnya yang sudah mual serasa diaduk-aduk. Dia hanya ingin pergi dari hadapan Satria. Hanya itu. Satria bangkit, kemudian mendekat ke arah Melisa. Dia melemparkan sebuah amplop pada Melisa sembari berkata, "Hasil tes darahmu, perempuan sialan. Kamu tahu kan kalau kamu hamil? Karena itu kamu ingin mati saja, begitu?" tuduh Satria dengan kejam. Melisa sempat tercengang dengan ucapan Satria tersebut. Segera dia meraih amplop tersebut, kemudian membukanya dan juga membacanya. Melisa gemetaran seketika. Dia benar-benar hamil, dan dia nyaris meninggal tenggelam karena kecerobohannya. Dia nyaris membahayakan bayinya. Astaga, dengan spontan Melisa mengusap perutnya sendiri, seolah-olah ingin meminta maaf pada bayinya. Tiba-tiba Melisa merasakan dagunya diangkat dengan kasar oleh Satria. "Sampai kulihat kamu berusaha bunuh diri, maka akan kuhancurkan semua keluargamu," desis Satria penuh ancaman hingga membuat Melisa bergidik seketika. Apa maksud Satria? Siapa yang ingin bunuh diri? Bersambung, nantikan episode 25-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.